Pemirsa, kita sampai di penghujung acara kita. Saya mau ke Pak Teo. Saya minta pendek, Pak. Terima kasih Bung Karni atas acara ini. Bung Karni, masalah pokok yang harus dicari tentang Papua itu, kalau Freeport dan lain-lain itu hanya sepotong-sepotong. Tapi kita lihat kembali kepada sejarah mengapa Papua ada di Republik. Ini masalah pokok di situ. Kesalahan-kesalahan yang dibuat selama ini apa sebenarnya? Yang berontak untuk Papua Merdeka itu bukan generasi saya, generasi Pak Suwebo, generasi Pak Michael Mirvano atau Pak Menteri Mberi. Bukan. Ini generasi muda. Persoalannya kenapa mereka minta terlepas dari NKRI? Nah, itu persoalan yang paling berat sekali. Oleh karena itu, masalah pembangunan Freeport itu semua merupakan hanya suplemen dari seluruh persoalan yang besar ini. Dan ini akan berjalan terus. Oleh karena itu, kita jangan mencari solusi itu satu persatu, tapi akar permasalahan itu ada di mana? Apa akar permasalahan? Ketidakadilan yang ada di sana. Tidak sejahtera barangkali. Ya, jadi ada beberapa masalah. Politik, ekonomi, sosial budaya, hak asasi. Tapi yang paling penting? Yang paling penting adalah masalah kesejahteraan rakyat Papua. Kesejahteraan. Ya. Saya setuju. Dan termasuk hak asasi. Contoh saja, di dalam pelaksanaan Undang-Undang Otsus, rekan saya, Pak Baswebu ada, itu masalah politik di dalam Undang-Undang Otsus tidak dijalankan benar. Itu tidak. MRP dibentuk, harusnya tahun 2002 dibentuk. Ternyata ditunda sampai tahun 2005, akhir baru dibentuk. Itu salah. Kita sudah buat kesalahan. Jadi yang saya mau ulangi kepada Bapak malam ini dan semua pemirsa seluruh tanah air bahwa masalah Papua itu bukan masalah Freeport, bukan masalah Abepura, bukan. Masalahnya itu suatu masalah kompleks yang paling besar. The historical problem. Orang anak-anak Papua ini tahu waktu Bung Hatta dengan Bung Karno bicara pada waktu Badan Usaha-Usaha Kemerdekaan untuk BPUPKI. Nah itu semua pasal itu mereka baca. Mereka tahu. Nah tahun ini 50 tahun Trikora. Tahun depan 50 tahun New York Agreement. Tahun 2013 50 tahun Papua kembali. Jadi di dalam waktu 50 tahun kita harus evaluasi kembali. What's going on? What's wrong? Jadi saya kira apa yang disinggung oleh Pak Menteri Numberi itu benar bahwa Pak Admiral Numberi bahwa nasional bewustzijn itu bahasa Belanda aja, artinya merasa nasionalisme. Nah, merasa nasionalisme ini cukup berat. Bung Profesor Rais ada di sana dan beliau akan menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa bagaimana menciptakan generasi Papua untuk seterusnya merasa bahwa dia adalah bagian integral dari Republik ini. Itu yang susah. Baik, terima kasih. Saya Pak Michael Manuputu dulu. Terima kasih. Ya, saya mulai dari Otsusnya saja. Ya. Pertama, Otsus itu lahir akibat dari ada 100 orang ke istana minta merdeka. Ketakutan itu menyebabkan Rias Rasid keluarkan Undang-Undang 45 untuk memecah belah provinsi Irian Jaya menjadi 3. Ya kan? Nah. Banyak orang. Ya. Karena belum ada penelitian lengkap terus membuat ini. Itu sedikit historisnya. Yang kedua, semua orang di Republik selalu underestimate orang Papua. Ada stigma politik yang dianggap separatis, GPK, OPM, anti-republik. Ada stigma sosial yang dianggap orang Papua itu bodoh tertinggal. Tidak tahu bahwa sekarang yang demonstrasi di mana-mana itu mereka rata-rata master. Mereka pakai otak. Itu orang sering underestimate. Karena itu stigma dua ini, separatis dan uncivilized, itu stop. Kalau tidak akan menjadi duri dalam daging, karena ini persoalan harga diri, bukan persoalan makan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Otsus itu bukan pemberian pemerintah pusat, bukan belas kasihan dari Jakarta. Itu perjuangan putra. Waktu situasi pada tahun 2000 itu ada 4 kelompok di Papua. Kelompok radikal, kelompok moderat, kelompok oportunis, dan kelompok netral. Yang berpikir maju itu, yang moderat ini
dipanggil oleh Gus Dur karena Departemen Dalam Negeri gagal menyusun otonomi khusus. Kemudian Provinsi Papua menyusun otonomi khusus, tidak jadi. Gus Dur manggil dan dia katakan begini, kamu membuat otonomi khusus menurut kamu punya keinginan, hasrat dan kebutuhan, tetapi jangan minta merdeka. Disitulah kita susun. Jadi Otsus itu adalah tawar-menawar tentang merdeka atau tidak. Ya. Nah itu. Nah makanya di dalam Otsus itu ada 4 pilar yang selama ini tidak dilaksana. Pertama, affirmation. Pemihakan kepada orang Papua bahwa dia warga negara Indonesia, diperlakukan wajar, dan dia mempunyai keistimewaan khusus. Yang kedua, harus protection. Hak-hak orang Papua, tanah, dan lain sebagainya. Dulu kita berikan untuk transmigrasi, cuma-cuma. Kita berikan ini cuma. Sekarang hak-hak mereka itu diminta untuk diproteksi, dilindungi dalam undang-undang ini. Dan yang ketiga, partisipasi. Bapak tahu, 48 tahun kita dalam republik ini Rias ada ini. Dia minta supaya ada orang Papua duduk dalam jabatan-jabatan. Tidak ada, ya. You know? Saya sendiri satu-satunya. Eselon 1. Setelah itu tidak ada. Yang lain itu jabatan politik. Exception. Tidak ada. Itu supaya dia berperan dalam republik. Dia ikut mengatur. Kecuali jabatan politik. Dan yang ketiga, keempat itu empowering. Memampukan mereka. Saya pengalaman jadi wali kota ya. Dulu kepala dinas PU itu dari atas sampai di bawah dari sukunya sendiri. Saya tidak usah sebut sukunya. Saya bilang orang Papua begitu bodoh sampai galegot pun tidak bisa. Kasih mereka, kalau tidak saya stop itu punya izin. Kita bikin. Nah, yang terakhir ini negara kesatuan. Pendekatan struktural itu penting. Ini juga profesornya mana? Bahwa negara kesatuan, oleh karena itu jangan dipikir dan diolah oleh Departemen Dalam Negeri seperti ini negara federasi dan otonom. Oleh karena itu tadi Bapak Gubernur juga mengeluh bahwa kok saya gubernur tidak bisa perintah bupati, bupati tidak bisa perintah camat. Dulu saya pernah jadi camat tahun 74. Yang namanya Amir Mahmud, batuk saja kita sudah sikap sempurna. Iya betul. Iya enggak? Iya, benar. Jadi harus balik. Iya. Jadi harus balik negara Ya, kesatuan. ini kan negara kesatuan. Oleh karena itu presiden perintah gubernur, gubernur perintah bupati, bupati perintah camat. Ini sama sekali nggak ada. Jadi masing-masing jalan jadi sendiri. Mungkin salah aja Pak Rias. Nanti kita tanya dia. Ya udah Pak Baldan. Ya, saya kira Otsus Papua lahir dari sebuah kesadaran. Sebuah kebijakan yang sudah berlangsung. Dia tidak memenuhi rasa keadilan, tidak mensejahterakan, tidak ada penegakan hukum, dan tidak menghormati hak asasi manusia khususnya masyarakat Papua. Dan Otsus adalah langkah awal untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dia menjadi tidak match lagi adalah ketika justru kita pemerintah, orang pusat tidak percaya pada orang Papua. Nah di situ ada sebuah miss yang kemudian membuat. Nah kembali lagi saya ingatkan bahwa marilah kita kembali pada Otsus meskipun dia tidak sempurna, tapi setidaknya menjadi patron dan pola bahwa ada aturan-aturan khusus. Misalnya saja soal yang namanya Polri, pengangkatan Kapolda itu harus persetujuan gubernur, tidak bisa diangkat begitu saja. Ada kebijakan-kebijakan khusus. Nah, karena semua soal anggaran dikembalikan kepada negara. Artinya semua fungsi pemerintahan di Papua itu berasal dan bersumber dari APBN. Semuanya harus kembali ke negara. Supaya semuanya kembali kepada bahwa kita memang melakukan sebuah upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada. Tanpa itu saya kira enggak. Nah langkahnya adalah hentikan kekerasan, tegakkan hukum dan dialog. Kurangi militer. Ya, itu bagian. Mari. Ini terakhir mengenai Freeport. Saya cuma berikan contoh. Kebetulan saya baru tinggal. Di Chili itu ada 37 karyawan yang masuk di dalam tanah itu. Dan tidak bisa diselamatkan. Presidennya turun tangan. Dia keluarkan uang anggaran belanja negara membeli alat dari NASA menyelamatkan 37 orang warga negara. Bukan mereka, memang mereka karyawan dari perusahaan itu, tapi mereka adalah warga negara. Oleh karena itu presiden turun tangan dan selamatkan dan dia dapat. Kemudian Kolombia. Di Kolombia, waktu itu kita persiapkan pertemuan antara presiden kita dengan presiden Kolombia. Pada sore hari menjelang sore terjadi bencana alam di sana dan banyak karyawan itu tertimbun. Presiden minta izin dan dia berangkat pulang ke Kolombia karena menyelamatkan orang yang warga negara Kolombia yang
tertimbun oleh perusahaan. Semua menonton itu, Pak. Nah, oleh karena itu saya minta yang karyawan ini bukan karyawan, mereka warga negara Indonesia. Betul. PT ini adalah vital. Oleh karena itu kita selamatkan warga negara Indonesia dan selamatkan perusahaan ini. Setuju. Ada mau bicara? Ya, terima kasih. Nanti. Saya Marcel Gobay. Yang pertama, soal akar persoalan tadi. Menurut saya, akar persoalan Papua adalah soal ideologi. Rakyat Papua, ras Melanesia, sudah mengakui diri, sudah merdeka sejak tahun 61. Sudah punya bendera, sudah punya lagu, sudah punya pemerintahan sudah lengkap. Tetapi Indonesia katakan belum. Akibat dari Papua harga mati, NKRI harga mati, maka terjadilah pelanggaran HAM, otsus gagal, marginalisasi di negeri sendiri, dan lain-lain, dan lain-lain. Baik. Itu dampak, bukan akar persoalan. Yang kedua, maaf, soal Abepura. Dari 360 yang ditangkap, saya termasuk salah satunya. Saya jadi heran. Yang pertama, saya membenarkan apa yang tadi dari Kontras sampaikan, bahwa itu setelah 2 jam. Di situ yang tidak ada perlawanan. Yang jelas saya katakan tidak ada perlawanan saat itu. Orang asli Papua yang ada di situ, anak kecil kah, perempuan kah, laki-laki, ditangkap sembarang. Tembak sampai rentetan beribu kali. Itu fakta yang terjadi. Yang lari keluar ke hutan, itulah. Tidak ada tembakan pembalasan atau apa dari... Jangankan tembakan pembalasan, pemukulan balasan saya tidak ada. Baik. Ya. Sebentar, Pak. Dia belum selesai. Apa, Pak? Bapak-bapak, kami bergilir tadi sebelah situ banyak jadi. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah. To the point. Semua bapak orang bicara untuk masa yang lalu. Dan itu masalah, karena itu kita ada di sini. Sekarang bagaimana masa depan? Ke depan, kita melihat ke depan. LIPI sudah membantu kita dengan menemukan 4 akar masalah. Masing-masing institusi punya pegangan masing-masing. Sekarang kita pakai apa dan maju ke depan. Itu menjadi tantangan kita. Kalau kita melihat ke belakang, semua menganggap diri hebat. Semua menganggap diri hebat. Masing-masing membela diri, tidak ada yang merendahkan diri. Poinnya apa, Pak? Ya, jadi saya minta pertama, orang Papua sampai dengan saat ini tidak pernah minta uang, tidak pernah minta otsus, tidak pernah minta apa-apa. Mereka minta dihargai sebagai manusia yang bermartabat. Ya. Karena itu tidak boleh ada penembakan, penangkapan, pemenjarahan. Indonesia bukan negara militeristik, otoristik, tapi sudah menjadi negara demokrasi yang diakui oleh dunia. Pakai pendekatan demokrasi. Baik. Itu pertama. Kedua, untuk mewujudkan itu, perlu dorong solusi. Dialog, orang Papua bilang almarhum karena Anda semua sudah mengaku. Kalian kasih gagal ya. Bukan orang Papua. 61 sampai dengan saat ini kami orang Papua tetap sama. Koteka bukan ketertinggalan. Honai bukan ketertinggalan. Tapi itu identitas. Nah karena itu kita melangkah ke depan. Dialog itu adalah salah satu solusi yang bisa mempertemukan ekstrim NKRI harga mati dan kemudian ekstrim Papua mereka harga mati. Jangan kumpulkan para bupati, MRP dan juga gubernur. Ya, kalau itu yang dikumpulkan, itu masalah tidak akan selesai karena besok lusa bintang gajah akan naik lagi. Dan kita akan duduk lagi. Itu berarti kita tidak ada keseriusan. Kalau mau serius, hadirkan orang yang sampai saat ini masih bertahan di hutan. Ada 9 aktor. TPN, OPM, orang Papua di Papua, orang Papua di luar negeri, orang Indonesia di Papua, orang Indonesia di sini, perusahaan asing termasuk Freeport tadi, semua ini harus hadirkan. Baru kita bicara. TNI, Polri, semua itu kita bicara. Mungkin dengan begitu akar masalah akan selesai. Baik. Ya, saya hanya mau sampaikan itu saja supaya kita semua tidak lagi duduk seperti ini, tapi duduk di adam kedamaian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Karni. Nama saya Fritz Kerihio. Saya sangat sedih tadi ada kontroversi antara Kontras dan orang yang mewakili, Bapak yang mewakili polisi itu. Tentang surat izin dan lain-lain. Saya mau cerita saja. Tahun 2007 itu PBB keluarkan
deklarasi tentang hak asasi manusia termasuk hak suku-suku asli. Indigenous people's right. Dan itu sudah diterima oleh Republik Indonesia yang kita kasihi ini. Sudah diterima, sudah diratifikasi. Di dalam pasal 3 dan pasal 4. Dari konven itu tertulis begini. Setiap suku asli itu berhak untuk self-determination. Oleh karena itu, kejadian di AB, apa yang mereka nyatakan itu hanya pernyataan self-determination. Polisi, kenapa kamu orang tembak? Baca itu konven, di situ konven itu sudah diratifikasi oleh Republik yang besar sekali ini. Dan itu memberikan garansi kepada orang Papua, orang Dayak, orang Mandailing untuk menyatakan saya merdeka. Itu bunyinya. Baik, Pak. Waktu kita selesai. Pak Dirjen. Ya, Bung Karni, dari menyimak semua diskusi ini memang ada persoalan di Papua. Jadi kita membaca Otsus sebetulnya adalah jalan tengah selama ini. Tapi ternyata Otsus itu juga tidak berjalan dengan efektif, dengan maksimal. Oleh karena itu memang harus ada langkah-langkah untuk mencari pemecahan, jalan keluar. Nah, tadi harus ada evaluasi terhadap Otsus, harus ada diskusi, harus ada dialog. Saya kira ini satu langkah yang perlu kita lakukan. Nah, kami dari Kementerian Dalam Negeri selama ini. Kenapa belum ada payung hukum, uang sudah mengalir? Payung hukumnya itu justru ada di Perdasus, Pak. Jadi ada pembagian. Bagaimana tata cara pembagian Otsus itu? Kalau di Papua 60% untuk kabupaten kota, 40% untuk provinsi. Sementara Provinsi Papua Barat membuat Perdasus yang berbeda. 70% untuk kabupaten kota, 30% untuk provinsi. Kenapa nggak ada payung dari pusat? Oh tidak, sudah. Itu di pusat dasarnya cukup dengan undang-undang Otsus saja. Dan kemudian tata caranya dibuat oleh gubernur. Kenapa nggak ada peraturan pemerintahnya? Tidak dibutuhkan peraturan pemerintah untuk itu. Cukup dengan peraturan daerah khusus. Mereka yang akan mengatur pembagiannya. Apa tidak dari evaluasi ini jelas bahwa karena tidak ada PP? Oh tidak ada amanah untuk menyusun PP untuk pengelolaan Otsus itu. Itu diatur dengan peraturan daerah khusus. Dan sudah dibuat oleh gubernur. Gubernur Papua membuat, Gubernur Papua Barat membuat. Nyatanya sekarang rakyat tidak mendapatkan. Nah artinya itu ada tata kelola dalam Otsus itu yang harus diperbagi ke depan. Tata kelola Otsus. Nah mungkin kita sedang evaluasi Otsus itu Pak Karni tahun ini. Dan diharapkan laporan tentang evaluasi Otsus termasuk dana Otsus itu akan terbit akhir Desember 2011 ini. Baik Pak Rias Rasid. Apa begini ini otonomi yang Bapak rancang dulu? Itu dia. Saya tadi terganggu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Barnabas, karena itu memang satu kenyataan yang tidak pernah kita pikirkan secara serius. Jadi begini, sebenarnya dengan otonomi khusus itu, otonomi diletakkan di tingkat provinsi. Sayangnya dalam undang-undang otonomi khusus, baik di undang-undang Aceh maupun Papua, tidak ada pasal yang secara jelas mengatakan itu. Bahwa dengan berlakunya otonomi khusus di daerah Papua atau di Aceh, maka pasal-pasal dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menyangkut titik berat otonomi tidak berlaku. Dengan demikian, otonomi di Provinsi Papua dan otonomi di Provinsi Aceh itu adalah otonomi khusus. Antara lain itu bukan hanya soal uang. Itu kewenangan. Jadi tidak bisa lagi ada bupati pergi-pergi tidak minta izin sama gubernur. Paling tidak di daerah khusus ini, daerah otonomi. Nyata aja begitu. Itu dia, bahkan bukan hanya di situ, di tempat lain juga begitu. Jadi ini adalah satu hal yang harus diperjelas. Yang kedua, secara umum, saya membuat satu kesimpulan saja. Walaupun saya juga sudah memikirkan dari awal ya, bahwa persoalan Papua itu adalah persoalan kesejahteraan. Otonomi khusus diberikan itu dalam rangka mempercepat proses mensejahterakan masyarakat Papua. Kalau bukan itu, untuk apa ada otonomi khusus? Nyatanya tidak. Ya, nyatanya belum. Ya. Yang kedua, ini yang sudah disebut juga tadi, tapi belum begitu jelas.
otonomi khusus itu adalah proyek pengembalian harga diri. Jadi harus ada harga diri yang kita letakkan di situ. Itu bukan sekedar retorika. Diterjemahkan ke dalam tadi. Misalnya di Freeport. Harus ada satu program pemberdayaan. Sehingga pada satu tingkat tertentu, ya, orang-orang Papua itu duduk dalam posisi-posisi yang cukup strategis. Bagaimana dibuat mereka mampu. Ya. Di pemerintahan juga begitu. Di semua level. Itulah otonomi khusus. Jadi ada satu proses untuk mengangkat harga diri mereka. Tentu saja dengan keadilan dan segala macam. Yang terakhir Pak Karni, ini tidak ada yang sebut tadi. Bagaimana membuat orang Papua ikut memiliki Indonesia. Bukan hanya dimiliki oleh Indonesia. Ya. Kenapa orang Badak tidak mungkin berontak melawan Republik? Dia menikmati Indonesia yang besar. Tidak mungkin mereka berontak. Orang Batak tidak mungkin berontak. Orang Makassar tidak mungkin berontak. Orang-orang ini menikmati semua Indonesia yang besar ini. Papua belum. Nah, bagaimana membuat orang Papua menikmati Indonesia yang besar? Apa kata Pak Rias? Ya taruh, kirimlah mereka dalam pelatihan-pelatihan itu ke seluruh Indonesia. Tinggal di tempat-tempat itu, diberi kesempatan untuk berkarir, berkembang dan sebagainya. Sehingga dia tidak hanya memikirkan Papua terus pikirannya di situ. Dia harus memikirkan Indonesia. Dia mengambil keuntungan dari Indonesia yang besar. Nah, bagaimana caranya? Jabatan-jabatan di pusat, ya, jabatan-jabatan di berbagai tempat yang di mana pemerintah pusat punya kewenangan untuk menempatkan mereka. Diberi pelatihan, diberi kemampuan, dibentuk dia punya kompetensi, taruh mereka di situ. Terpaksa dibikin crash program seperti itu. Baik, ya. terima kasih. Waktu kita udah habis. Saya mohon maaf untuk yang belum kebagian. Saya hanya mau mengutip kata-kata Bung Karno. 17 Agustus 63 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya minta untuk tenang. Bung Karno menegaskan perihal makna 4 perkataan dari Sabang sampai Merauke bukanlah suatu rangkaian dari kata ilmu bumi. Bukan sekedar menggambarkan geografis background, bukan pula sekedar geografis entity, melainkan satu kesatuan kebangsaan, satu etnitas bangsa, satu kesatuan negara yang bulat dan kuat. Juga merupakan satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis yang amat dinamis dan merupakan satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana nyala api unggun. Mengutip dari Parias Rasid tadi, seharusnya lah Indonesia itu kalau memang satu kesatuan juga milik orang Papua, tidak hanya Papua milik orang Indonesia. Dan untuk yang memerintah, pesan kembali dari Cicero, filosof Romawi, salus populi suprema lex esto, kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi, keselamatan rakyat juga hukum yang tertinggi. Kita ketemu Indonesia Lawyers Club yang akan datang. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana